bajunya jubah hitam semua tanpa kepala, dan saya ngeliat dari situ sakit kak. Pacarnya teman tadi Iya. meninggal ketabrak kereta. Datang tuh pada saat itu. Datang kak, ada di belakang saya. Terus saya cuma nengok gini, udah nggak benerin. Nggak percaya ya kalau Nggak itu percaya. apa ya namanya makhluk gaib. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan seorang indigo yang bernama Kak Sabrina. Kak Sabrina ini akan menceritakan bagaimana awal mula Kak Sabrina bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk astral yang tak kasat. Boleh diceritakan nih Kak nih, bagaimana sih awal mulanya Kak Sabrina bisa melihat atau berkomunikasi dengan sosok-sosok makhluk gaib? Ini tuh kayak bertahap gitu loh kak. Bertahap. Terus waktu SMP itu, jadi saya kan kayak mau ke kamar mandi. Kamar mandinya tuh model lorong gini loh kak. Lorong terus nenggong gitu ya kan. Nah jadi tuh ada 3 kamar mandi berdempetan gitu ya kan. 3 kamar mandi. Nah saya tuh masih di kamar mandi yang pintu pertama. Pintu pertama posisi saya mau masuk, ada kayak orang keluar tapi tuh bajunya jubah hitam semua tanpa kepala, dan saya ngeliat tuh cuma kayak ada kepala ditenteng tapi posisi mukanya nggak kelihatan. Dia memunggungi berarti ya, kayak ngebelakangin ngebelakangin saya. ngebelakangin. Terus saya langsung, ini siapa? Saya bilang, kok kayak ada yang lewat. Mungkin saya halu atau gimana ya kan, saya masih nggak hirauin. Habis dari situ sakit kak. Habis ngelihat sosok penampakan tadi, jadi tuh si makhluk tadi ada di dalam kamar mandi. Iya, ada di dalam dia kamar kayak mandi. mau keluar. Posisi saya baru mau masuk, dia keluar. Berarti pas posisi pas banget ini ya, dong berhadapan dong ya. Pas berhadapan tapi sosok makhluk itu memunggungi dengan dia nenteng kepala. Kepala, jubahnya hitam. Jubah serba hitam ya, semuanya. Tapi segini doang kak. Nah habis itu sakit tuh. Sakit. Panas biasanya. Iya, 3 hari. Nah awal mula Kak Sabrina sadar kalau Kak Sabrina ini memiliki kemampuan untuk melihat sosok-sosok makhluk yang tak kasat mata gitu. Awalnya kan Kak Sabrina nggak percaya ya kalau itu apa ya namanya makhluk gaib. Nah pertama kali setelah dewasa lah, setelah dewasa hal menyeramkan apa yang Kak Sabrina ingat nih yang benar-benar langsung bertemu dengan sosok makhluk gaib gitu? Ceritanya kayak lagi ngumpul gini loh kak. Nah posisi itu saya cuma bertiga, saya, teman saya sama 2 orang. Ya kan, nah posisinya itu kayak lagi berhadapan-hadapan nih, teman saya berdua duduk di bangku, saya kayak di bawah gitu berhadapin ke dia ya kan. Berhadapin ke dia tuh cerita-cerita kayak biasa gitu. Terus teman saya yang satu ini, sebut aja si A ya kak. Si A ini pernah cerita ke saya gini, gue tuh dulu pernah punya mantan katanya, gini. Terus mantannya itu katanya meninggal dalam keadaan pengen ngasih surprise, kayak anniversary gitu lah ya kak, anak muda ya kan. Terus meninggal tuh dalam keadaan ya ketabrak kereta kan. Si cowok itu tadi, pacarnya temen tadi meninggal ketabrak kereta. Kayak gitu. Terus habis kayak gitu diceritain, dan posisinya itu dia cowoknya belum sempet ngasih hadiah itu ke teman saya. Jadi posisi pas mau meninggalnya itu si cowok itu lagi bawa hadiah gitu. Iya, kayak mau ngasih surprise gitu loh Pak. Tapi sebelum sempat hadiahnya dikasih, dia udah keburu ketabrak kereta. Iya. Nah akhirnya datang tuh pada saat itu. Datang kak, ada di belakang saya. Di belakang tuh saya cuma ngomong, mau tahu gak orangnya tuh ada di belakang. Tapi Kak Sabrina tuh ngeliat, maksudnya di belakang di belakangnya Kak Sabrina atau di belakang temennya?
di belakang saya. Oh, di belakang. Kayak maaf ya Kak, kayak pegang gini loh Kak. Oh, jadi terasa gitu ya? Iya, kayak ini kok dari tadi tuh kayak ada orang berdiri gitu ya, kayak ada orang berdiri terus kayak megang begini loh ke pundak saya. Terus saya cuma nengok gini, udah nggak bener ini. Datang dalam keadaan pakai bajunya tuh persis sama apa yang di kejadian itu. Kecelakaan itu. Iya, terus saya cuma tanya, ciri-cirinya gini bukan? Iya kata dia. Dalam keadaan sini muka udah berdarah-darah, terus megang bunga yang emang belum dikasih ke teman saya. Terus aku langsung ngomong kan, lu mau ngomong nggak? Kalau mau, ini dia dari tadi kayak pengen ngomong sesuatu ke gue, tapi gue masih nolak. Ya kan aku bilang itu karena aku dari situ masih belum paham Kak, kayak ngendaliin diri gimana kan. Sampai sekarang sih kalau dibilang masih belum terlalu belum terlalu bisa buat ngendaliin itu ya. Iya, terus habis kayak gitu ya aku kayak gak tahu tiba-tiba aku langsung gak sadar. Bangun-bangun temen aku nangis yang ini. Yang si A tadi yang punya pacar meninggal tadi ya. Iya, si A tadi nangis terus aku bilang, "Lu kenapa nangis?" Aku gini kan. "Lu mau tau nggak tadi itu mantan gue ngomong apa aja katanya. Emang gue kenapa?" Aku bilang, "Perasaan gue dari tadi ngobrol deh sama lu gituin kan, sama lu pada." Aku gituin. "Enggak, tadi lu tuh ada yang masuk," katanya. "Emang dia ngomong apa?" "Iya, tadi emang yang ini tuh maksa banget pengen masuk." Buat masuk. Iya, aku bilang, tapi akunya masih nahan-nahan gitu loh Kak. Terus kata dia, iya dia ngomong dia minta maaf belum bisa ngasih apa yang dia pengen kasih pas terakhirnya itu Kak. Terus dia kayak ngomong dia seneng kalau teman saya bahagia, walaupun bukan dia lagi gitu yang bukan sama dia gitu. Iya, kayak gitulah intinya kayak penyesalan gitu loh Kak, kayak penyesalan gitu cocoknya ini ya kan. Terus udah dari situ aku kayak gampang ke-trigger sama mistis gitu loh Kak, jadi makin banyak begini gitu kayak jadi apa yang aku alamin. Pengalaman setelah ngelihat sosok di kamar mandi tadi kan SMP itu berarti ini udah ke jenjang lebih dewasa lagi ya? Iya, kayak SMK kelas 3 kan. Oh, berarti ya udah dewasa lah, udah masuk ke usia dewasa. Nah, dari situ jadi Kak Sabrina percaya nih kalau Kak Sabrina tuh punya kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan makhluk gaib gitu. Kalau aku sih jujur kalau itu masih kayak percaya nggak percaya Kak, karena dalam otak aku ya mungkin emang kebetulan atau gimana, karena aku nggak mau kayak takut sama imajinasi yang gak jelas gitu loh Kak, kayak masih ya udahlah mungkin gue kecapean atau emang kebetulan aja momennya ya kan, kayak masih nggak percaya Kak. Berarti masih ada penolakan dari masih ada penolakan kayak hati sendiri ya. Iya, masih nggak percaya. Jadi berharap bahwasanya itu bukan sosok makhluk gaib gitu, malah mungkin saya pikirannya saya halu atau capek atau apa nggak ngerti ya Kak, namanya fisik orang kan nggak ada yang tahu ya Kak. Tapi ya emang kenyataannya kayak gitu kata teman saya, dan ini pun saksinya bukan saya sendiri katanya. Nah, setelah kejadian itu ada lagi kejadian yang baru nih Kak Sabrina percaya gitu, bahwasanya Kak Sabrina ini memang memiliki kemampuan yang disebut dengan seorang indigo gitu, yang memiliki mata batin yang sudah terbuka. Nah, itu boleh diceritakan nggak gimana Kak Sabrina akhirnya percaya bahwa apa yang Kak Sabrina temui itu bukan sekedar halusinasi gitu? Ada Kak, kebetulan kan jadi dulu aku sempat ngekos gitu ya Kak. Ngekos sama temenku yang emang kisah hidupnya tuh hampir sama kayak aku. Ya kan, terus ketemulah nih sama kayak satu circle gitu loh Kak. Nah singkat cerita itu aku ditemuin sama Habib. Sama Habib dari Gapura tuh udah gimana sih Kak kalau ketemu sama yang agamanya lebih ini gitu. Aku udah kayak apaan terus ngobrol sama orang yang agamanya lebih kayak gitu ya kan. Terus udah tuh aku duduk nih nyampe diginin, kenapa ente kok keringet dingin ketemu aneh ya deh. Enggak Bib, gak apa-apa sih gitu kan. Terus habis kayak gitu udah ente tenangin diri aja, aneh keluar dulu deh ngopi ngerokok atau gitu kan. Udah tuh singkat cerita awalnya udah biasa kayak udah normal lagi ya udah normal. Terus tiba-tiba dia gini ngomong, ini anak tuh bisa tapi dia nggak mau ngedalemin. Terus saya tuh kayak mau nggak lu ngedalemin katanya, tapi nanti gue ajarin gini. Oh, kata Habib tadi. Iya. Katanya kalaupun saya ngedalemin bisa ngobatin orang. Oh, kata Habib mau ngajarin nih. Mau ngajarin supaya sampai saya bisa ngobatin orang, bisa nolong orang. Intinya tuh saya
bisa ngendalin apa yang saya punya, dan itu pun katanya nggak dicari, emang dapet berarti dari itu Allah. Anugerah ya? Ya, kelebihan yang emang nggak dipengen sama saya tapi emang dikasih gitu loh Kak. Terus saya kayak, enggak Habib, saya aja masih kayak gini ya, bilang. Takutnya nggak kuat gimana, mas saya nggak mau, bilang. Dan nih akhirnya kayak, yaudah ya kan, Habibnya juga nggak mau maksa ya kan. Nah singkat cerita lagi, aku tuh dibawa lagi ke tempat itu Kak, dikenalin lagi sama orang pinter lagi. Nah tiba-tiba nyampe langsung gini, Sabrina ya katanya, temennya ini katanya. Iya om, kok tahu, aku bilang. Coba lihat dong katanya, di badan om ada apa? Kan saya bingung ya, maksudnya saya bilang, ya ada om, aku gitu kan. Enggak nih, lihat dulu nih, saya merem nih, ntar kamu lihat saya di mana kata dia. Yaudah ya, saya namanya masih gak paham ya, saya bisa kayak gitu ya, saya cuma ikutinnya, saya merem aja. Nah emang tuh saya ngelihat omnya ini ada di sebelah sini, terus pindah ke sini. Nah tapi di sekeliling saya tuh rame, banyak, ada apa aja gitu. Nah tapi pas saya nelusurin om itu, ngikutin om itu, saya kayak ngelihat lorong gelap tapi di ujungnya tuh terang banget Kak. Terus udah nih langsung ditepok gini loh Kak, ditepok, terus udah bangun gitu, dia sadar kata dia. Terus udah tuh saya cuma, tadi ngeliat apa katanya, yang ngeliat ini, terus ada om di sini kan, di sini ada sosok, di samping rumah juga ada, tapi ini rame, terus hawanya beda, aku bilang gitu kan. Tapi tadi tuh om masuk kayak ke lorong gitu ya, aku bilang. Nah aku ngikutin tuh, tapi kok di ujungnya ada cahaya, aku nggak mau, aku nggak berani ya, langsung ngapain lu ikutin, kata dia. Entah lu kalau gak bisa pulang, iya lu gimana dia, soalnya kan lu belum bisa ini, takutnya raganya takutnya raganya nggak balik gimana, katanya. Lah saya nggak tahu, aku gituin kan, saya cuma disuruh ngikutin doang, aku bilang. Berarti setelah tadi diminta sama om itu, terus Kak Sabrina ikut merem, berarti istilahnya udah pindah ke alam gaib kali ya? Ya bisa dibilang gitu kali ya Kak. Udah pindah dimensi. Iya. Pokoknya tuh saya kayak gitu ngeliatnya. Kalau tadi Kak Sabrina ngikutin sampai ujung, masuk ke lorong itu, mungkin sukmanya nggak bisa balik lagi gitu. Kalau kitanya belum bisa ngendaliin katanya. Soalnya kan saya juga masih awam kan. Tiba-tiba ya udah saya diomelin kayak gitu gara-gara ngikutin itu. Sampai saya tuh kayak pengen dikasih pegangan, saya nggak mau. Saya takut, saya masih belum berani, aku bilang. 2 orang ngomong kayak gitu. Nah selama bisa melihat, merasakan kehadiran dari sosok-sosok makhluk gaib itu, apa sih rasanya? Maksudnya banyakan senangnya apa banyakan susahnya? Jujur sih kalau dibilang ya lebih nggak enak. Lebih nggak enak ya? Jadi orang yang mampu melihat makhluk-makhluk yang beda alam dengan kita tuh nggak enak ya? Iya, nggak enak. Soalnya banyak juga nih teman-teman kita yang nanya ke saya langsung, mereka ini mau minta dibukakan mata batin, mau dapat melihat sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Bahkan sampai ada yang konsultasi juga ke Bang Rudi untuk minta dibukakan mata batinnya secara langsung. Dan mungkin karena semua orang awam ya, mereka berpikiran ketika sudah dibuka mata batinnya terus minta ditutup lagi. Nah, tapi menurut Bang Rudi itu nggak semudah itu. Ya, jadi yang udah kebuka dari sononya aja susah untuk ditutup, apalagi yang dibuka paksa, istilahnya begitu. Nah Kak Sabrina ini juga pernah kan istilahnya minta tolong ke Bang Rudi ya? Iya pernah, sama Habib pun saya pernah minta ditutup, tapi digini sama Habibnya, kalaupun ente aneh tutup katanya, belum tentu bisa tutup selamanya. Kalaupun iya paling beberapa tahun katanya. Istilahnya suatu saat juga ya udah gitu. Lagi. Iya katanya percuma, karena emang lu tuh nggak nyari, lu tuh dapet digituin. Jadi memang solusinya ya harus mendalami. Iya. Harus mendalami dan harus bisa memanage atau menggunakan apa yang diberikan oleh Allah ke Kak Sabrina sendiri. Iya. Inilah tadi pengalaman dari Kak Sabrina yang bisa dibilang seorang indigo atau orang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Jadi menurut Kak Sabrina sendiri lebih banyak gak enaknya sih ya. Jadi orang yang
dengan mata batin terbuka itu lebih capek ya. Kalau bisa milih nggak pengen. Nggak pengen. Bahkan pernah ada di satu sisi ya Kak. Kebetulan kan boleh cerita lagi. Silakan. Saya tuh punya bokap tapi udah almarhum ya. Udah meninggal. Ya. Nggak tahu ini kenapa ya. Saya juga bingung ya Kak. Jadi dari awal bokap sakit, mau sakit sampai sakit, dia koma sampai meninggal, saya udah dapet mimpi. Jadi gambaran ya? Iya, gambaran. Tapi gambaran itu dapetnya lewat mimpi? Lewat mimpi, bertahap. Dari awal dia sakit nih, dia sakit, koma, sampai dia meninggal. Dan satu sisi tuh saya pas dia sebelum koma ya, di rumah sakit, saya gini, kok sama ya kayak di mimpi? Iya, kok kayak pernah ngerasain ya, kayak dejavu lah, istilahnya dejavu ya. Kayak bener-bener jiplak banget gitu loh Kak sama mimpi. Gak ada bedanya sama sekali. Gak ada, makanya pas bapak saya koma itu, saya udah pasti yakin bokap saya bakal gak ada. Tapi saya ya udah gitu, namanya kehilangan tetap sedih ya Kak. Iya, walaupun udah dapet mimpinya atau walaupun sudah tahu sebelumnya ya. Iya. Tetap ada rasa sedih ya. Sedih, namanya orang tua ya Kak. Apalagi orang yang paling berharga lah dalam hidup. Nah ini gambaran-gambaran seperti ini pernah muncul lagi atau enggak? Belakangan ini sih saya pernah Kak, waktu tante meninggal. Tapi itu kayak bukan gambaran ya Kak. Mungkin sehari sebelum dia meninggal kan emang aku nengokin ya, yang almarhum tanteku ini yang tadi di cerita awal. Nengokin terus dia tuh kayak nyamperin aku Kak. Dalam keadaan muka pucet. Makanya pas dia meninggal tuh saya kayak, enggak, orang tadi dia ada kok, aku bilang. Dia datang, aku bilang gitu. Dan emang tuh kayak mungkin nungguin aku kali ya. Soalnya tuh emang kayak disuruh mama kan, kayak udah sana jengukin katanya. Ya tante kan juga paling sayang, paling ini kata mama. Emang saya kayak ya udah nanti Mas, soalnya kan dulu kan sambil sekolah ya Kak. Itu pun nyuri-nyuri waktu ya kan, karena emang lagi fokus-fokusnya belajar ya kan. Terus udah tiba-tiba malamnya itu abis ketemu saya meninggal. Malamnya nggak lama sebelum meninggal itu dia kayak datang Kak, tapi dalam keadaan lewat mimpi atau nggak tahu mimpi atau apa, tapi kayak nyata gitu ya. Berarti kayak kayak firasat gitu. Dan kebetulan juga mama juga didatengin katanya di dalam rumah. Berarti datangnya sebenarnya mungkin sukmanya yang bertemu kali ya. Bisa jadi kayak gitu sih Kak. Nah, itu tadi pengalaman dari Kak Sabrina. Dari awal Kak Sabrina memiliki kemampuan untuk berkomunikasi atau melihat dan bahkan merasakan hadirnya sosok-sosok makhluk gaib. Kak Sabrina sendiri juga sempat mendapat gambaran langsung melalui mimpinya ketika ayah Kak Sabrina ini jatuh sakit, koma hingga meninggal. Oke, semoga apa yang disampaikan oleh Kak Sabrina, pengalaman-pengalaman dari Kak Sabrina ada hikmah tersendiri bagi kita semua. Jadi apa yang telah disampaikan Kak Sabrina tadi adalah pengalaman atau kisah nyata Kak Sabrina dari awal hingga saat ini. Dari Kak Sabrina sendiri tidak mempercayai apa yang dimilikinya atau kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain itu, akhirnya Kak Sabrina menyadari bahwasanya memang Kak Sabrina ini mendapat anugerah yang berbeda karena Kak Sabrina dapat melihat sosok-sosok makhluk yang tidak kasat mata di sekitarnya. Dukung terus channel Hanya Cerita Misteri, jangan lupa like dan komen tentunya, serta share video kami sebanyak-banyaknya. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.